Memperingati May Day 2025, KSBSI Maluku salurkan bantuan dan dorong perbaikan kesejahteraan buruh. Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2025, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau KSBSI Provinsi Maluku menggelar kegiatan sosial dan edukasi sebagai wujud nyata kepedulian terhadap para pekerja dan buruh di wilayah ini. Kegiatan ini dipusatkan di Kota Ambon dan dipimpin langsung oleh Yeheskel Haurisa, Koordinator Wilayah KSBSI Maluku, yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pekerja Buruh Maluku. Dalam kegiatan yang berlangsung penuh kehangatan dan solidaritas tersebut, sebanyak 250 orang pekerja dan buruh yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK menerima bantuan sembako. Selain itu, KSBSI juga menggelar sosialisasi penting terkait program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan guna meningkatkan pemahaman buruh terhadap hak-hak jaminan sosial mereka. Menurut Yeheskel Haurisa, kegiatan ini tidak sekedar seremoni tahunan, melainkan bentuk nyata kepedulian organisasi terhadap kondisi kesejahteraan para buruh yang terkena dampak ekonomi. Ia berharap momentum May Day 2025 menjadi panggilan moral bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan kondisi pekerja di Maluku. KSBSI berharap pemerintah melihat dan mendengar langsung suara para pekerja, karena kesejahteraan para pekerja adalah kunci utama terciptanya iklim investasi yang sehat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Maluku. Dalam pernyataan resminya, KSBSI Maluku juga mengajukan 2 tuntutan penting kepada pemerintah, yaitu pada setiap hari buruh harus dijadikan hari libur nasional bagi seluruh pekerja dan buruh, tanpa terkecuali, sebagai bentuk penghormatan terhadap kontribusi mereka dalam pembangunan nasional. Selain itu juga adanya perbaikan sistem outsourcing atau alih daya, sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2024 agar tidak merugikan hak-hak dasar buruh dan menjamin kesejahteraan mereka dalam jangka panjang. Yeheskel menegaskan bahwa sistem outsourcing selama ini masih menjadi momok yang mengancam kestabilan dan keamanan kerja para buruh, terutama di sektor informal dan padat karya. Putusan MK 168/2024 harus dijadikan momentum pembenahan serius, di mana negara harus hadir memastikan bahwa outsourcing bukan alat penindasan modern bagi pekerja. Apa yang telah teman-teman harapkan di dalam penyampaian aspirasi dan perjuangan selama ini, kami telah menyampaikan itu melalui dialog, penyampaian pikiran-pikiran, ide-ide kepada pemerintah Provinsi Maluku. Bahkan ada 2 permintaan secara langsung yang kami sampaikan kepada pemerintah Provinsi Maluku. Yang pertama, bahwa di tahun-tahun depan lagi perayaan May Day ini, hari libur ini harus tetap teman-teman libur, karena pada faktanya dalam perayaan May Day atau libur 1 Mei hanya pegawai pemerintah yang libur. Yang kedua, dengan harapan ke depan supaya May Day juga seluruh pegawai pekerja buruh di Maluku libur. Permintaan yang kedua adalah sistem outsourcing yang selama ini diterapkan dengan dikeluarkannya putusan MK 168/2024 diharapkan bisa diperbaiki. KSBSI Maluku menyatakan akan terus mengawal isu-isu strategis ketenagakerjaan dan berkomitmen menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak dan kepentingan buruh di daerah ini. Mereka juga berharap agar peringatan May Day ke depan bisa menjadi ajang refleksi bersama antar buruh, pemerintah dan pengusaha untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Kegiatan May Day kali ini juga menjadi bukti sinergi antara KSBSI Maluku dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, serta Polda Maluku. Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan dan peningkatan hak-hak buruh di masa mendatang.